Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Nunda Channel. Kali ini saya mau membahas tentang motor saya yang udah lama saya pakai, jadi nggak pernah muncul di video saya. Ini sebagai apa ya, mengisi kekosongan vlog saya ya, yang udah lama vakum ya, udah lama nggak buat vlog ataupun diisi dengan video tutorial ataupun vlog wisata. Jadi kali ini saya mau bahas motor saya. Ya, gak usah berlama-lama, ini dia Suzuki Shooter 2013. Ya, dengan cuaca yang mendung ya di pagi hari ini, saya membahas Suzuki Shooter ini. Suzuki Shooter ini saya beli tahun 2024, tepatnya bulan Oktober ya. Waktu itu setelah menjual Satria Injeksi, saya beli ini karena untuk kebutuhan apa ya, transportasi saya ke kantor ya. Jadi waktu itu saya mencari motor yang murah tapi juga irit ya. Yang pasti yang saya cari yang irit, karena untuk ke kantor, untuk pulang pergi dari kantor ke rumah itu butuh 25 kilo ya. Jadi saya PP itu 50 kilo, dan saya putuskan untuk membeli motor second yang irit ya, dan harganya tentunya murah ya. Oke, kita bahas dulu dari desain ya. Untuk desain, dia nggak jauh-jauh seperti pendahulunya yaitu Smash ya, karena ini dari turunan Smash ya. Turunan Smash, dia bentuknya hampir sama, bulat-bulat kayak gitu. Beda dengan generasi Smash sebelumnya yaitu Suzuki Smash Titan ya, yang udah lancip-lancip. Nah, Shooter ini balik lagi ke model awal seperti yang Smash yang lama ataupun Smash New ya. Itu modelnya bulat-bulat seperti ini. Bulat-bulat. Nah, dari segi desain seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat di bagasinya ya. Nah, bagasinya cukup lumayan untuk naruh 2 mantol itu bisa. Dan ini tangki bensin ada kapasitasnya berapa ya? Kayak nggak salah itu 4,3 liter ya. 4,3 liter. Nah, dia udah pakai footstep gantung. Nah, filter oli seperti ini. Dia pakai bolam ya, semuanya pakai bolam. Nah, untuk kapasitas mesin ya, mesinnya itu 115 cc, tapi lebih tepatnya 113 cc dia, dengan kapasitas oli 650 mili. 650 mili, ada tulisannya nggak sih? Harusnya sih ada. Nah, ini kelihatan nggak? 650 mili ya, seperti Suzuki Address ya. Dia mesinnya kecil. Kita dengerin dulu. Dia sudah injeksi, yang pastinya irit ya. Nah, ini dia suara mesinnya ya. Ini mesinnya udah agak nggak sehalus dulu. Biasa ciri khas mesin Suzuki itu dari awal pertama nyala itu dia belum melumasi seher ya, jadi suara awal itu agak kasar karena belum terlumasi. Setelah itu baru dia halus seperti itu.
Yang saya suka dari motor ini itu knalpotnya itu suaranya agak kebas ya. Mohon maaf, ini agak-agak kotor karena belum saya cuci kemarin setelah hujan-hujanan. Oh, suaranya ngebasnya enak banget ya, seperti itu. Nah, kelebihan dari motor ini itu yang saya suka itu dia irit ya. Yang pertama, dia irit karena memang itu yang saya cari saat membeli motor ini ya. Dia irit. Itu saya tes konsumsi BBM-nya itu full to full itu 32.000, itu bisa sampai 200 km ya. Jadi saya pakai kerja itu misalkan ngisi 32.000, dia full di leher tangki ya, itu bisa sampai 200 kilo. Saya cek dari kilometer speedometer ya, odometernya itu bisa sampai 200 kilo lebih bahkan ya. Yang saya suka itu bahan bakar pakai Pertalite, saya nggak mau pakai Pertamax ya, secukupnya aja, nggak usah yang bagus-bagus ya, karena untuk harian aja saya cari yang irit dan udah cukup pakai Pertalite ya. Yang kedua yang saya suka itu dia cukup nyaman ya untuk ya motor khas Suzuki itu memang cukup nyaman ya. Dari kaki-kaki masih enak sih, walaupun ini motor udah 12 tahun ya, 12 tahun dari 2013 sampai 2026, ini bulan 7, jadi masih 12,5 tahun dan masih enak dia. Saya tanya yang punya itu belum pernah diganti seal seperti ini, belum pernah diganti sama sekali, masih original, belum pernah bocor ya. Nah, ini sebenarnya di Suzuki Shooter itu ada 3 tipe, kalau nggak salah itu tipe S. Tipe S itu yang velg ruji depan belakang, lalu tanpa cakram. Nah, yang ini itu tipe R. Sebenarnya ini juga tipe R itu juga pakai ruji, tapi dia pakai cakram depan. Lalu yang ketiga itu tipe SR. Tipe SR itu dia pakai velg racing ya, seperti ini. Ini velg racing originalnya Shooter. Velg racing dan menggunakan cakram depan ya. Nah, kenapa ini tipe R tapi pakai velg racing? Karena aslinya dia pakai velg jari-jari. Pertama saya beli itu pakai velg jari-jari ya. Nah, seperti ini. Nah, itu pertama kali saya beli itu velg jari-jari. Setelah saya beli itu beberapa bulan ya, 2 bulan itu saya kena apes ya, ban saya bocornya bahkan sampai sobek ya. Setelah dicek itu sobek nyata. Nah, setelah sobek itu ada sekali lagi dia bocor lagi kena, dan saya putuskan untuk cari copotan velg racing ya. Kebetulan ada yang jual di grup Suzuki Shooter itu, ada yang jual velg racing ya. Rezeki saya dapat akhirnya, dan saya pasang velg rujinya, saya jual ya, hampir saya bilang saya untung dapat velg racing ya, karena bisa saya pakai tubeless, jadi saya kemana-mana juga aman. Dan velg rujinya saya jual, untungnya ya rugi 50.000 lah, nggak masalah. Saya belikan ban baru karena ban belakang juga waktu itu udah saya jual ya. Saya belikan ban baru tuh saya jual ya, nggak rugi-rugi amat lah ya setelah saya ganti velg racing itu. Dan sampai sekarang setelah pergantian hampir 1 tahun lebih menggunakan velg racing, nggak ada drama-drama
ban bocor di jalan ya, aman aja, nggak ada masalah. Nah ini kilometernya udah tinggi sebenarnya, kelihatan ya 27.000, itu udah banget. Kilometernya itu udah 127.000. Waktu itu saya beli di posisi 12.000 alias 112.000 ya, jadi udah motor bukan dibilang motor capek ya, sebenarnya bukan motor capek, tapi ya wajar aja sih. 10.000 per tahun itu menurut saya wajar aja. Jadi memang ini motor udah sering digunakan sama yang punya pertama ya. Jadi udah 127.000 dan konsumsi BBM-nya itu masih tetap irit ya, seperti motor barunya seperti itu. Dia masih bisa sampai 60 km per liter. Nah ini juga awal-awal itu saya ganti, ya namanya motor second ya, saya ganti hand grip, terus saya tambahi jalu stang. Ini model Satria FU ya, yang cukup berat, walaupun ini imitasi tapi saya cari yang berat, full besi padat ya, untuk meredam getaran di stangnya. Nah ini juga masih ori, masih ada emblemnya Suzuki, bukan emblem sih, kayak emboss tulisan Suzuki, masih ori, dua-duanya masih ori. Nah jadi itu ya kelebihannya, dia irit, yang pasti irit. Yang kedua, harganya murah. Saya beli waktu itu dengan angka di bawah 4 juta ya. Saya beli di bawah 4 juta karena platnya juga plat luar ya, walaupun nggak luar angkasa ya, ini masih deket-deket lah sama Solo Raya ya. Di angka di bawah 4 juta, plus saya dapat top bracket box itu sama penahan samping kanan kiri, supaya bracket boxnya lebih kuat seperti itu, lebih aman untuk bawa barang. Dan kelebihan yang selanjutnya, saya bilang ini nyaman ya, cukup nyaman dipakai walaupun motor udah tua. Khas Suzuki banget, dia nyaman banget. Lalu untuk saya bilang kekurangannya ya, untuk kekurangan di sini, kekurangan ya seperti ciri khas tipe smash ya. Tipe smash itu ciri khasnya bodinya nggak begitu bagus ya, dia nggak setebel ya, saya bilang setebel Shogun ataupun Satria, ataupun bahkan Spin saya pun yang udah usianya lebih tua itu bodinya lebih bagus daripada Smash ini ya. Karena memang ya wajar aja, ini pada peluncuran awalnya itu memang dijual murah ya. Yang saya tahu, saya cari di Google itu di range harga 13 sampai 14 juta waktu itu ya rilisnya. Menurut saya itu murah ya, karena Spin saya dulu aja pada tahun 2008, Spin saya itu 2008 beli baru itu di harga 13 juta. Nah ini setelah 5 tahun berjalan, dia masih di angka 13 sampai 14 jutaan. Berarti memang ya kualitasnya memang ada yang dipangkas ya. Kualitasnya ada yang dipangkas dengan pemangkasan kualitas bodi ya. Nah jadi dia enggak ya, banyak yang dudukannya yang patah dong. Jadi ya itu kelemahannya ya, kekurangan dari Suzuki Shooter ini ya. Walaupun dia dudukan ada yang patah, tapi getarnya ya, getar bodi itu nggak separah dari Klan Supra ya. Karena saya pernah
pernah nyoba ya waktu itu COD Supra X Helm In. Jadi sebelum COD ini saya itu nyari Revo X waktu itu, atau enggak Supra Helm In. Saya coba itu gimana ya, nggak tahu apa yang ngerawat nggak bisa atau gimana, itu bodinya geternya sepanjang jalan. Nah ini dia geter, tapi di angkatan awal aja bodinya geter, itu di angkatan awal. Setelah udah kenceng sih aman, nggak ada suara geter-geter gitu. Nah itu dia kekurangannya ya, bodinya itu kualitas bodinya emang agak jelek, tapi nggak separah. Nah ini karena dia nggak, ini aja nggak ada dudukan baut loh, jadi dia nempel pakai klip-klipan kayak gitu. Nah ini klip-klipannya juga udah patah, akhirnya ya nggak kenceng. Nah ini masih kenceng, masih oke. Nah bodinya tipis dia. Nah itu dia kekurangannya ya, kekurangannya untuk bodi. Kekurangannya apalagi, kekurangannya karena ini motor langka ya. Saya bilang motor langka karena yang jarang punya, yang beli juga waktu itu sedikit ya. Dia susah cari spare partnya ya, walaupun untuk part fast moving seperti kampas, rantai, gear ya, saya rantai sih bisa pakai apa aja. Dia seperti kampas rem, gear itu bisa pakai substitusi motor lain. Kalau yang belakang itu kampas bisa pakai punyanya Smash, yang depan itu Revo Absolute ya, Absolute Revo. Kalau gear juga bisa pakai Absolute Revo. Nah untuk part-part yang lain, kebetulan setelah saya pakai 1 tahunan ini nggak ada pergantian untuk apa ya, part yang slow moving itu belum pernah ada. Jadi saya masih aman ya, walaupun di copotan pun banyak ya, ada yang jual copotan kayak gitu dari grup ada. Nah seperti velg ini juga contohnya saya pakai dari hasil beli di grup ya. Jadi yang jual ada yang jual copotan kayak gitu, motornya udah nggak dipakai ya, kayak gitu ya. Itu dia kekurangannya di body sama di spare part ya. Walaupun saya cari spare part itu di mana, di Suzuki Jajr ya, di Solo itu yang paling lengkap karena itu pusatnya di Solo. Itu kadang juga harus inden. Kalau pengen cepet ya online juga ada sebenarnya. Online kayak gitu juga masih ada sih. Saya cek yang kayak apa ya, part yang saya nggak tahu, selain body saya nggak tahu deh. Kalau yang lain ya kayak apa, filter oli gitu juga masih sama kayak punyanya Spin, kayak Satria FU punyanya Smash ya, sama. Jadi apa yang membuat motor ini recommended ya, yang pertama karena kelebihannya itu irit dan juga harganya murah. Untuk di wilayah Solo Raya harganya masih di sekitar 4 jutaan sampai 5 jutaan ya. Tapi kebetulan ini saya dapat orang lagi BU, jadi saya dapat harga murah. Hei Abu, ngapain? Karena saya dapat orang yang waktu itu BU, nanti tak kasih makan. Bentar. Karena lagi BU ya, jadi saya dapat murah di bawah 4 jutaan waktu itu, di bawah 4 juta. Tapi di bawah 4 juta kecil ya. Jadi 3 jutaan gede kayak gitu. Ya, itu dia ya, irit, murah. Yang pasti dia cukup nyaman ya. Cukup nyaman dikendarai. Walaupun ini kilometernya udah high banget, udah tinggi banget, 27.000 alias 127.000, tapi dia cukup oke. Tenaga juga masih lumayan lah, masih bisa buat boncengan ke Tawangmangu sama istri saya, masih kuat.
Dan ini mesin juga masih segel ya, ciri khas Suzuki itu ya, dia mesinnya bandel, yang penting rutin ganti oli, filter oli, kayak gitu-gitu aja, nggak ada yang lain. Selama saya pakai juga cuma ganti itu aja. Oke, sekian review Suzuki Shooter kali ini ya. Ini demi mengisi kekosongan vlog saya ya. Jadi sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.